Selanjutnya, pendapat Imam Ibnu Taimiyah ini dihidupkan dan diikuti secara membabi buta oleh orang-orang Salafi Wahabi. Tak ayal jika Wahabi menjadi orang-orang yang tersesat dalam berakidah. Beliau dikenal dengan nama Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah, khususnya dalam kitab ulama Wahabi. Pentolan ulama asal Harran, Baghdad sangat cerdas. Hal tersebut bisa dilihat sejak beliau masih kecil. Ketika umurnya belum genap belasan tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran dengan sempurna, ribuan hadis, serta memahami seluk-beluk ilmu usuluddin. Sayang seribu sayang, Imam Ibnu Taimiyah ternyata memiliki sisi hidup yang dipenuhi dengan pendapat dan pemikiran akidah yang sangat fatal, juga kontroversial. Pendapat-pendapat beliau berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya, beliau tidak dianggap sebagai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang digawangi oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Selanjutnya, pendapat Imam Ibnu Taimiyah ini dihidupkan dan diikuti secara membabi buta oleh orang-orang Salafi Wahabi. Tak ayal jika Wahabi menjadi orang-orang yang tersesat dalam berakidah. Tentu, pemikiran Salafi Wahabi tidak sama persis dengan pemikiran Imam Ibnu Taimiyah. Banyak juga pemikiran dan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang tidak diikuti oleh Salafi Wahabi. Setidaknya ada 5 kesalahan akidah Imam Ibnu Taimiyah yang sesat menyesatkan. Penjelasannya sebagaimana berikut. Pertama, dalam masalah i'tiqad atau keyakinan, Imam Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang kaku dalam memahami hadis dan Al-Quran. Imam Ibnu Taimiyah adalah ulama tekstualis, ulama yang memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan makna zahirnya. Dalam hal ini, Syekh Ibnu Taimiyah menulis dalam kitab Majmu' al-Fatawa, "Wa man qala inna zahira syai'in min asma'ihi wa sifatihi ghairu muradin faqad akhta'a." Artinya, barang siapa yang mengatakan jika secara zahir nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah bukan inti atau tidak dikehendaki oleh Allah, maka ia telah salah dalam memahami teks Al-Quran dan hadis. Lebih parah lagi, Syekh Ibnu Taimiyah juga tidak mau mentakwil satupun dari ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran. Alasannya, mentakwil ayat-ayat mutasyabihat sama dengan mendistorsi Al-Quran. Padahal para ulama salaf bahkan para sahabat melakukan takwil agar tidak terjerumus ke dalam pemahaman yang sesat. Kedua, menyifati Allah secara tekstualis dengan sifat-sifat yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis. Pendapat Ibnu Taimiyah yang kedua ini masih berhubungan dengan pendapat yang pertama. Maksudnya, ketika Syekh Ibnu Taimiyah mendapati teks Al-Quran atau hadis yang menjelaskan sifat-sifat Allah, maka beliau akan memberi makna sesuai dengan makna hakiki, bukan dengan makna takwil. Sebagai contoh, kata yadun yang memiliki arti tangan, maka dalam memahami kata yadun tersebut, Imam Ibnu Taimiyah mengartikan yadun dengan makna tangan. Dari pemahaman ini lahirlah ungkapan tangan Allah itu tak ubahnya tangan-tangan manusia pada umumnya, yakni tangan yang bisa mengambil, memberi, menangkap, melambai-lambai, dan lain-lain. Padahal menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan makhluk. Kata yadun menurut ulama Ahlus Sunnah berarti kekuasaan. Ketiga, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa semua sifat-sifat fi'liyah Allah adalah sifat yang baru atau hadis. Sifat-sifat fi'liyah tersebut ada dan menetap dalam zat Allah. Dengan demikian, secara tidak langsung, Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa sifat bergerak, diam,
duduk, dan lain-lain menetap dalam zat Allah. Dengan kata lain, Ibnu Taimiyah berkeyakinan bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat yang baru, semacam bergerak, diam, dan lain-lain. Keempat, Ibnu Taimiyah berpandangan alam semesta ini qadim, artinya alam ini tidak ada awalnya. Pendapat ini sama dengan pendapat filsuf Yunani. Tentu saja pendapat ini sangat ngawur dan sesat menyesatkan. Sebab satu-satunya zat yang berhak dan wajib memiliki sifat qadim hanyalah Allah. Allah adalah satu-satunya zat yang tidak ada awalnya dan tidak ada suatu apapun yang mengawali zat Allah. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, alam semesta ini baru, bukan qadim. Alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ini ada awalnya karena diciptakan. Jika alam ini tidak ada awalnya, berarti alam ini sama dengan Tuhan, dan hal itu tidak mungkin. Sekali lagi, alam ini diciptakan dan penciptanya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, Ibnu Taimiyah memiliki pendapat mengenai hukum adi atau hukum alam. Seperti api dapat membakar, air dapat menyegarkan, nasi dapat mengenyangkan, itu sama dengan pemikiran Mu'tazilah. Ibnu Taimiyah berpendapat api dapat membakar lantaran terdapat kekuatan yang Allah berikan kepada api itu sendiri. Padahal menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, api dapat membakar dan air dapat menyegarkan itu murni atas kehendak dan kuasa Allah, bukan karena kekuatan yang diberikan Allah di dalam api dan air itu. Karena pendapat inilah sebagian ulama menghukumi kafir bagi pelakunya. Namun pendapat yang sahih, ulama menyatakan bahwa cara pandang ala Mu'tazilah dan Ibnu Taimiyah ini tidak sampai menjadikannya keluar dari Islam. Pendapat-pendapat sesat ini diikuti oleh Salafi Wahabi, tapi Salafi Wahabi lebih sesat dan lebih ekstrem dari Syekh Ibnu Taimiyah. Salafi Wahabi memiliki kebiasaan mengkafirkan umat Islam lain di luar manhaj mereka.